Sore, Bu. Oke, terima kasih ya sudah menghadiri undian kelompok kita pada hari ini. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Baik, Bu. Oke, jadi lancar kan di perjalanan? Lancar, Bu. Oke. Nah, sebelum kita melakukan undian kelompok kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut pada kepercayaan kita masing-masing agar diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan undian kelompok kita pada sore hari ini, sebenarnya saya ingin bertanya, sudah adakah yang pernah melakukan undian kelompok seperti ini sebelumnya? Belum. Oke, belum ya. Baik, nah di sini saya akan menjelaskan apa itu undian kelompok. Nah, undian kelompok itu adalah suatu layanan yang diberikan untuk membicarakan atau membahas suatu masalah yang diberikan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, kemudian ada 6 tujuan dari undian kelompok ini. Yang pertama yaitu melatih anggota kelompok untuk dapat mengemukakan pendapat di hadapan teman-teman yang lain. Yang kedua, melatih kita untuk dapat bersikap terbuka di dalam kelompok. Yang ketiga, itu melatih kita untuk dapat mengimbau keakraban dengan teman-teman yang lain. Nah, yang keempat, itu melatih kita untuk dapat mengendalikan diri di dalam kelompok. Nah, yang kelima, itu melatih kita untuk dapat memiliki sikap tenggang rasa di dalam kelompok. Nah, yang terakhir itu yaitu untuk menemukan alternatif pemecahan masalah dari topik yang akan kita bahas nantinya. Nah, kemudian ada pun tata cara pelaksanaan dari undian kelompok ini, yaitu seperti yang kita lakukan sekarang ini ya, bisa dilakukan dengan duduk melingkar ataupun setengah lingkaran. Dan di sini saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian anggota kelompoknya. Nah, semua anggota atau teman-teman nantinya saya harapkan untuk dapat mengemukakan pendapat teman-teman semuanya. Di sini tidak ada pendapat yang disalahkan ataupun pendapat yang salah. Nah, dan kemudian saat teman-teman ingin mengemukakan pendapat teman-teman, diharapkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, paham semuanya? Paham, Bu. Oke. Nah, kemudian ada pun asas dari undian kelompok ini. Yang pertama itu ada namanya asas kemandirian. Nah, di asas ini teman-teman diharapkan untuk bisa mandiri dalam menemukan solusi yang akan kita bahas pada topik kita nanti. Nah, dan yang kedua ada asas keaktifan. Nah, di asas ini teman-teman diharapkan untuk bisa aktif dalam mengungkapkan pendapat teman-teman sekalian. Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, di asas ini teman-teman nantinya diharapkan untuk dapat terbuka dalam memberikan saran-saran dan juga solusi dari topik yang akan kita bahas nanti. Dan kemudian yang terakhir ada asas kenormatifan. Nah, di asas ini teman-teman nantinya diharapkan untuk dapat sopan dan santun saat berpendapat nanti. Contohnya ketika teman-teman ingin mengumumkan pendapat, diharapkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan nanti jika ketika kita menemukan ada 2 orang yang mengangkat tangan terlebih dahulu, nah nanti kita akan buat kesepakatan siapa yang akan menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Nah, sampai di sini paham semuanya? Paham, Bu. Baik, apakah semuanya sudah siap? Siap. Oke, nah baik, sebelumnya di sini sudah pada saling kenal satu sama lain belum sih? Oke, ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, baik, mungkin di sini kita boleh melakukan perkenalan diri dulu ya. Nanti boleh disebutkan nama lengkapnya, nama panggilannya, warna kesukaannya, dan juga hobinya. Nah, nanti perkenalannya akan dimulai oleh saya dahulu, dan nanti akan dilanjutkan dari sebelah kiri saya. Baik, apakah semuanya setuju? Setuju, Bu. Oke. Nah, baik, perkenalkan nama Ibu Ripka Estetika Citepu, biasa dipanggil Ibu Ripka. Warna kesukaan saya itu ilmu, dan hobi saya itu membaca. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Enisa Sumantara, bisa dipanggil Enisa atau Enisa. Warna kesukaan saya warna biru dan juga hobi saya menulis. Saya namanya Enisa. Baik, selanjutnya. Kan saya Butika Sumantara, biasa dipanggil Luka. Warna kesukaan saya warna biru, hobi saya tertulis. Oke, tadi namanya Asta. Lanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kusaya Sintayo, biasa dipanggil Utara. Warna kesukaan saya biru, hobi saya melukis. Tadi namanya Para ya. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fauzan, biasa dipanggil Fauzan, hobi saya game. Warna kesukaan saya merah. Dan namanya Fauzan ya. Kemudian selanjutnya. Nama saya Alexis Salati,
bisa biasa dipanggil Lexi, warna favorit saya hitam dan hobi saya berkebun. Oke, namanya Lexi. Baik, di sini kita semua sudah perkenalan ya. Nah, mungkin agar kita makin akrab, kita akan memainkan satu games nih. Nah, namanya itu konsentrasi. Sudah pernah dengar game ini? Belum. Oke, belum ya. Nah, di game ini nantinya itu dimanfaatkan ucapan dan juga tepuk tangan. Nah, di tepuk tangan itu contohnya sepertinya 1, 2, 3, 4. Coba ya, 1, 2, 3, 4. Oke, ya. Ya, gitu ya. Dan juga kata-katanya nanti kita bisa ucapkan konsentrasi dimulai. Oke, coba kita ulang ya. Konsentrasi dimulai. Oke, sudah paham ya. Nah nanti yang melakukan itu nanti dari pemain pertama saja. Misalnya nanti Enisa yang akan menjadi pemain pertama. Nah, nanti saat Enisa lakukan seperti ini, dia akan menyebutkan namanya dan juga nama orang lain, nama teman yang lain yang akan ditunjuknya. Misalnya dia ingin menunjuk Romasta, gitu. Dia konsentrasi sekarang. Enisa Romasta Clara begitu juga selanjutnya ya. Oke, paham semuanya? Paham Bu. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Enisa Romasta Clara Hojan Lexi. Oke, kita ulang lagi nih, kita ulang ya. Kita mulai sekarang? Bisa Bu. Oke. 1, 2, 3. konsentrasi dimulai. Romasta Lexi Lexi, Fauzan. Fauzan, Clara, Clara Enisa Fauzan. Oh, gimana ya? Ayo, nggak fokus nih Fauzan nih. Oke, mungkin boleh kita ulang sekali lagi nih terakhir ya. Kita mulai dari Lexi. Oke, bisa Lexi? Oke, kita mulai. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Lexi, Clara. Clara Enisa Romasta Clara Hojan. Fauzan, Lexi. Oke, baik teman-teman, ini cukup ya. Terima kasih semuanya. Baik teman-teman, kita lanjutkan kegiatan ini dengan membahas topik. Nah, di pertemuan kali ini, topik yang nanti akan kita bahas itu saya yang menentukan. Gimana semuanya sudah siap? Siap, Bu. Nah, apapun yang saya katakan atau apapun yang saya tanyakan nanti, itu teman-teman jawabnya bisa dan yakin, oke? Oke Bu. Bagaimana? Apakah bisa kita mulai sekarang? Bisa, Bu. Oke, sudah yakin kita mulai sekarang? Yakin, Bu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Oke, nah, teman-teman, begitupun adapun topik kita pada Bimbingan Kelompok hari ini yaitu tentang pergaulan bebas. Oke, nah di sini saya ingin tanyakan nih, menurut teman-teman, mengapa sih topik pergaulan bebas ini penting untuk kita bahas? Siapa yang mau berpendapat? Oke, silakan Lexi. Karena pergaulan bebas itu sangat parah terjadi masyarakat sekarang, khususnya remaja. Mengapa perlu dibahas? Karena pergaulan bebas itu berdampak negatif baik secara jasmani maupun rohani. Secara jasmani, pergaulan bebas itu menyebabkan penyakit seperti HIV, dan secara rohani mental menjadi rusak.
Karena itu pergaulan bebas ini perlu dibahas agar bisa dicegah dan waspada. Itulah pendapat saya. Baik, menurut Reksi tadi ya pergaulan bebas ini penting dibahas karena dampak dari pergaulan bebas ini sangat berbahaya gitu ya, bisa mempengaruhi tadi secara jasmani maupun rohani. Baik, selanjutnya siapa yang berpendapat? Oke, silakan Clara. Menurut saya topik pergaulan bebas itu topik yang sangat penting karena itu banyak menyangkut berbagai aspek kehidupan sosial, terus juga psikologis setiap orang, bahkan juga kehidupan di masyarakat itu sendiri. Itu memang topik yang sangat perlu dibahas untuk semua. Karena tadi mengatakan kalau yang kelompok ini penting karena memang sangat penting ya, bukan hanya di lingkungan kita, tapi juga di masyarakat yang banyak. Ya. Baik, selanjutnya siapa lagi? Topik ini penting karena ini juga berkaitan dengan masa depan generasi muda. Kalau misalnya generasi muda ini nggak mengerti pergaulan bebas, mereka akan melakukan pergaulan bebas ini dengan tidak baik. Mereka akan mengikuti semua pergaulan bebas sehingga masa depan mereka itu tidak baik. Karena tadi bisa tadi ya, bisa tadi itu penting dibahas karena remaja itu harus perlu ya mengetahui, karena kalau kita tidak mengetahui mungkin kita bisa salah langkah gitu ya. Kita bisa terjerumus ke hal yang tidak baik. Baik, selanjutnya siapa lagi? Oke, silakan Anda. Saya topik ini dibahas karena memberikan dampak yang signifikan Ya. Oke, sudah tidak ada lagi. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk ya. Nah, tadi kan teman-teman sudah tahu ya mengapa topik ini penting untuk dibahas. Nah, selanjutnya nih, apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas ini? Siapa yang mau berpendapat? Oke, silakan Fauzan. Faktornya itu, salah satu faktornya itu pengaruh rekan sebaya, lalu ada kurangnya pengawasan dari langsung dari orang tua. Tapi yang paling penting itu kayak pengaruh rekan sebaya. Rekan sebaya ya. Baik, ada lagi yang ingin berpendapat? seperti yang dibilang Fauzan kan ada pengaruh dari rekan sebaya atau temannya gitu. Jadi bisa aja mungkin faktor dia seperti itu karena dia takut sama temannya. Jadi temannya menyarankan dia untuk ayo ikut kayak ini, enggak ini kamu kami ini. Jadi mungkin dia ikut aja ke dalam pergaulan bebas itu daripada dia seperti itu. Ya, baik, karena faktornya mungkin karena takut ya, kalau takut untuk diikuti, takut dikucilkan karena tidak mengikuti pergaulannya. Baik, selanjutnya ada lagi. Baik, kawasan. Dia mengalami stres di rumah, jadi dia mencari tempat yang lain sama dia cari lagi. Baik, terima kasih ya jawabannya ya Mas. Selanjutnya siapa lagi? Ya, Reksi. Ini adalah masa seseorang mencari diri. Jadi, mungkin mentalnya stabil sehingga mudah terpengaruh dari segala sesuatu, salah satunya pergaulan bebas itu. Dan yang kedua, imannya yang tak kuat. Terus sama kurang pengawasan dari orang tua. Terima kasih banyak, si bagus banget jawabannya. Selanjutnya ada lagi yang berpendapat? Faktor yang menyebabkan pergaulan bebas ini seperti stres karena kerjaan atau tugas. Jadi pelayan itu melakukan pergaulan bebas ini dan Semangat ya. Baik. Selanjutnya, sudah ya? Oke. Nah, baik, di sini kita sudah mengetahui ya apa itu faktor penyebabnya. Nah, ini saya ingin bertanya lagi nih. Menurut teman-teman, siapa sih yang paling mungkin dan paling gampang terpengaruh oleh pergaulan bebas ini?
Ya, silakan. Menurut saya paling berpengaruh itu di remaja karena kita tadi karena apa, remaja ini apa namanya pengaruh sebenarnya sangat kuat, tekan-tekanan kayak misalnya dalam merokok, kalau nggak merokok nggak ganteng gitu, kayak gitu. Oke, bagus sekali ya jawaban Fauzan ya, tukang udah. Selanjutnya, oke, silakan, Rizky. Pastinya remaja paling mudah terpengaruh dan mungkin orang dewasa juga terpengaruh kayak misalnya seorang yang sudah berkeluarga gitu, suami merasa bosan dengan istrinya, jadi dia mencari hiburan yang lain di luar itu sehingga terjadilah pergaulan bebas. Terima kasih atas jawabannya, Rizky. Nah, kemudian ada lagi yang ingin berpendapat? Menurut saya itu memang remaja. Remaja itu usia yang masih rentan, di mana mereka masih mencari jati diri mereka seperti itu. Mereka bingung harus mengikuti alur yang mana. Mungkin juga mereka kurang bimbingan dari orang tuanya. Jadi mereka hanya mengikuti apa kata temannya, apa yang mereka lihat dan mereka rasa itu menyenangkan, mereka ikuti. Kalau untuk dewasa mungkin karena dari remaja dia sudah melakukan itu terbawa sampai jadi dewasa atau bahkan dia tua nanti. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Clara. Selanjutnya ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Seperti kata teman-teman tadi, itu biasanya pergaulan bebas ini biasanya itu terjadi pada remaja. Yang pertama itu tadi kan ada dari faktor kurangnya pengawasan orang tua. Orang tua ini kan bisa saja lalai dalam mengawasi anak-anak. Anak ini jadi orang tua itu nggak selalu tanya kemana, tapi si anak ini tuh juga di sisi lain juga dipengaruhi oleh temannya, teman sebaya misalnya, ayo kita ke sana, nggak usah kata kawan ini, bisa kan kawan yang satu, ayolah, berarti kau cemen gitu gitulah, akhirnya si kawan ini ikut, itu menurut saya. Ini berarti memang yang paling berpengaruh dari yang gampang terpengaruh oleh pergaulan bebas ini berarti remaja gitu ya. Apakah ada lagi yang mendapat? Tidak ada. Oke, baik. Nah, udah dulu dong. Oke. Nah, selanjutnya nih, saya bertanya lagi, apa sih dampak dari pergaulan bebas ini sendiri? Menurut teman-teman gimana? Dampak dari pergaulan bebas ini sendiri itu misalnya yang pertama itu dari penyakit yang menular. Pergaulan bebas ini bisa menyebabkan penyakit yang menular itu seperti yang tadi yang disebutkan teman, dan juga ke masa depan juga nanti yang disebabkan oleh pergaulan bebas ini nantinya dia nggak baik lagi masa depannya. Terima kasih atas jawabannya Enisa. Tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya ada lagi yang bisa silakan. Dampak pergaulan bebas itu nggak lain dan bukan pasti negatif. Karena kan pergaulan bebas artinya dia bebas melakukan segala sesuatu luar kontrol orang tua, salah satunya seperti seks bebas dan yang lain seperti narkoba, konsumsi obat-obatan. Jadi apapun dampak pergaulan bebas berujung ke negatif. Ini memang dampak dari ini negatif ya. Terima kasih atas jawabannya, Desi. Oke, baik, selanjutnya. Oke, silakan Mas Ta. Adapun dampak dari pergaulan bebas ini yang pertama itu sebenarnya penurunan budaya seperti yang misalnya wanita-wanita yang seks jadi pasti yang memahami orang tua kata lain itu yang lain itu dan juga ada juga tantangan lain seperti stres, depresi. Terima kasih atas jawabannya ya, Mas Ta. Baik, selanjutnya ada lagi yang berpendapat? Tidak ada. Baik teman-teman, tadi kita kan sudah membahas ya apa itu faktor
penyebab dari pergaulan bebas, apa dampaknya, dan juga siapa yang lebih sering terkena dari pergaulan bebas ini, sebagai pengaruh ya. Oke. Nah, selanjutnya menurut teman-teman nih, apa sih solusi yang bisa kita lakukan agar kita dapat terhindar dari pergaulan bebas? Siapa yang ingin mengumumkan pendapatnya? Silakan, Nisa. Ya, ini solusi yang bisa kita lakukan dan kita tidak masuk ke komunikasi ini adalah kita mencari lingkungan dan pertemanan yang bersih. Jadi menurut Nisa, solusi agar kita bisa terhindar dari pergaulan bebas itu kita dengan mencari lingkungan yang positif ya, pertemanan yang positif. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya ya Nisa. Selanjutnya, oke, silakan Clara. Menurut saya untuk solusi supaya kita tidak terkena dampak atau tidak masuk dalam pergaulan bebas itu kita bisa ikut bimbingan seperti seminar tentang seks bebas atau itu kita ada kesadaran diri sendiri untuk menghindari pergaulan bebas itu, dan juga meminta bimbingan dari orang tua, bimbingan dalam berteman, minta pendapat orang tua tentang teman kita bagaimana gitu. Jadi kita bisa memilah pertemanan yang tidak baik. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Clara. Bagus banget jawabannya. Tepuk udah. Oke, selanjutnya siapa lagi? Siapa lagi? Kayaknya. Oke, silakan Romasta. Saya sebaiknya orang tua mengarahkan anak-anak mereka untuk melakukan hal positif seperti olahraga dulu daripada Ya, berarti cara untuk menghindari remaja dari pergaulan bebas ini juga harus ada peran orang tua berarti ya. Oke, berarti kan nomor sangat penting ya. Oke, selanjutnya ada lagi? Oke. Silakan. Pertama dari diri sendiri. Itu pertemuan, karena dalam pertemuan pasti kita sadar mana perilaku yang baik dan yang buruk. Jadi pasti kita bisa menghindari salah satunya pergaulan yang seperti ini. Dan yang kedua, melihat lingkungan pertemanan kita, melihat lingkungan pertemanan kita agar kita nggak terjerumus. Misalnya kita lihat ada kawan kita yang ada lain, misalnya kalau punya nggak bagus lagi secara apa. Jadi bisa kita hindari supaya kita nggak ikut dia. Terus yang kedua dari eksternal dari orang tua. Orang tua memang perlu membimbing anaknya supaya bisa lulus gitu, nggak menyimpang dengan cara melakukan bimbingan secara langsung, gitu, mengawasi apa yang dilakukan anak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Reksi. Jawabannya bagus sekali. Lalu loh. Oke. Baik, apakah ada lagi? Tidak ada. Oke, cukup ya. Cukup. Oke. Udah tepuk tangan dulu dong untuk semua. Baik, tadi bagus banget ya. Tadi bagus banget. Nah, sepertinya di sini teman-teman sudah pada mulai kelihatan jenuh ya. Iya. Oke, baik, supaya kita bersemangat lagi, kita akan memainkan satu games lagi nih. Oke, nama gamesnya itu 369. Sudah ada yang pernah dengar? Belum ya. Oke, nah jadi permainan 369 itu di setiap kelipatan 3 kita akan bertepuk tangan. Tapi angka selain kelipatan 3 itu nanti disebutkan. Jadi contohnya ya seperti 1, 2, bisa nanti 3 tidak disebutkan tapi ditepuk. Jadi 4, 5, 7 dan begitu selanjutnya pokoknya di setiap kelipatan 3. Oke. Apakah teman-teman semua mengerti? Oke, mengerti ya. Oke. Oke, boleh dimulai dari ini aja deh, dari Enisa. Oke, silakan. 1, 2, 4, 5. 7. Oke, kita ulang ya. Mulai dari Romasta deh. 1, 2. Bang, fokus ya. Lagi deh, nih. Dari Reksi. 1.
4, 5, 7, 8, 10, 11, 1. Aduh, gimana nih? Kok balik ke satu ya? Balik ke satu. Ayo, waktu sama start. Oke, lagi deh. Kita mulai dari Farah, baru nanti ke sini. Oh, Oke, silakan dimulai. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 11, 19, 20, 21. Kenapa aku? Oh iya, Kenapa? Oke, lagi. Mulai dari, kita mulai lagi ya. Mulai dari Fauzan deh. Dari Fauzan, lalu ke Farah. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11, 12, 14, Gimana nih? Oke, lagi. 16, 17, 18. 20, 21, Lagi. Ayo, bisa. Mulai dari Farah ke sini. 1, 2, 4, 5, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 15. Baik, mungkin kali ini saya bakal ikut main deh, ya. Saya bakal ikut main di sini. Ya. Nah, bakal dimulai dari saya ya. Nanti selanjutnya lanjut dari sebelah kiri saya. Oke, baik. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25. 26, 28. 29. Oke, bagus. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengisian formulir BMB 3, ya. Nah, baik. Nah, di formulir BMB 3 ini merupakan hasil evaluasi atau refleksi dari pelaksanaan bimbingan kelompok kita pada sore hari ini. Nah, di refleksi ini ada di BMB 3 ini ada berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan juga bertanggung jawab. Nah, nanti di dalam berpikir ini kalian menuliskan apa sih yang kalian pikirkan atau apa pemikiran yang kalian dapatkan setelah mengikuti bimbingan kelompok ini. Kemudian di bagian merasa, kalian bisa menuliskan apa yang kalian rasakan dan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok ini. Nah, kemudian di bersikap, kalian bisa menuliskan bagaimana sikap kalian setelah kalian melakukan bimbingan kelompok ini. Kemudian di bagian bertindak dan bertanggung jawab, nanti kalian bisa menuliskan apa tindakan dan tanggung jawab kalian setelah kalian melakukan bimbingan kelompok ini. Oke? Bisa semuanya? Bisa. Nah, baik. Nah, di sini akan saya bagikan ya formulirnya. Nah, ini nanti diisi dan ketika sudah selesai boleh dikumpulkan ya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu, ini formulir bersifat rahasia ya. Jadi diisi secara pribadi dan boleh diisi sesuai isi hati kalian saja. Ya. Silakan tulis.
sudah silakan dikumpul ya. Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Sudah? Oke, terima kasih. Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sudah semua ya. Oke. Baik, di sini kan kalian sudah mengisi formulir DMP3 ya. Nah, di sini saya ingin meminta kalian untuk memberikan komitmen. Komitmen apa yang ingin kalian buat setelah melaksanakan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Silakan siapa yang ingin menyampaikan komitmennya terlebih dahulu. Dari saya dulu. Silakan, Reksi. Saya akan dari sebisa mungkin tidak terjerumus. Saya akan sebisa mungkin menghindari untuk tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Saya akan berkomitmen saya pastinya, dan saya akan mungkin harus pandai lagi dalam memilih pertemanan supaya berjalan dengan baik. Baik, terima kasih atas pendapat komitmennya ya. Selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan komitmennya? Oke, baik, Farah. Seperti yang saya juga jadi pokoknya saya harus menghindari pergaulan bebas itu. Saya tidak akan mengikutinya. Terus juga saya akan memperkuat iman saya juga agar saya tidak terjerumus ke seks bebas dengan pengaruh-pengaruh luar yang berbeda. Oke, baik, terima kasih Farah. Selanjutnya, siapa lagi? Oke, silakan Anissa. Di sini saya berkomitmen saya akan memilih pertemanan yang baik, dan juga saya akan melihat kondisi lingkungan di mana ada pertemanan yang baik, di mana teman-teman yang dapat membawa saya ke dalam arah yang positif. Saya akan memilih teman yang seperti itu. Oke, baik, terima kasih Anissa atas jawabannya. Selanjutnya siapa lagi? Komitmen saya dalam bimbingan kelompok ini adalah saya tidak akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas seperti menggunakan narkoba, seks bebas, dan lain-lain. Baik. Selanjutnya siapa lagi? Silakan. Komitmen saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya berusaha sebelum itu menghindari yang namanya pergaulan bebas, seks bebas, dan apapun yang berhubungan dengan pergaulan bebas. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas komitmennya. Oke, nah, di mana bimbingan kelompok kita pada hari ini sudah hampir selesai ya. Nah, baik, di sini saya ingin tahu nih, saya ingin mendengar apa kesan kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok kita pada sore hari ini. Silakan siapa yang ingin memberikan kesannya terlebih dahulu. Oke, silakan. Saya setelah ini saya merasa senang bergabung di kelompok ini karena berdampak positif bagi saya sendiri dan bagi kelompok masyarakat. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, Pesan saya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, saya merasa senang karena bisa bekerja dengan teman-teman, dengan ibu, bagaimana cara mencari pergaulan bebas, bagaimana cara mengatasi, dan pasti bisa berguna untuk depannya untuk kita semua. baik. Selanjutnya siapa lagi? Saya sangat terkesan dengan bimbingan kelompok ini. Saya senang dan saya juga mendapat banyak informasi cara yang bisa saya gunakan untuk mengatasi pergaulan bebas yang terjadi di sana. Selanjutnya, Dan bisa? Setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, saya merasa senang karena bisa bertemu dengan teman-teman juga dan bisa mendapatkan informasi dari berbagai pendapat teman-teman, di mana informasinya itu yaitu dampak dari pergaulan bebas
tadi dan solusi yang dapat kita laksanakan dari pergaulan bebas itu. Terima kasih atas pesannya. Enisa, selanjutnya silakan. Project ya. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa senang karena saya jadi tahu bahwa dampak pergaulan bebas itu ternyata bukan hal yang sepele dan seperti harus kita hindari. Oke, baik, terima kasih ya Fauzan. Bagus banget nih pesannya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, baiklah teman-teman, akan berakhirlah bimbingan kelompok kita pada hari ini ya. Tadi semuanya juga sudah kita bahas ya, mulai dari apa saja faktor penyebab dari pergaulan bebas, apa saja dampaknya, dan juga kita sudah membahas solusi apa yang bisa kita berikan untuk menghindari dampak dari pergaulan bebas ini. Baik, nah sebelum kita tutup, saya ingin teman-teman menyampaikan pesan dan harapan teman-teman sekalian tentang setelah mengikuti bimbingan kelompok kita pada sore hari ini. Silakan, siapa yang ingin mulai menyampaikan? Baik, silakan Clara. Pesan dan harapan saya tentang pembinaan kelompok ini, semoga hal-hal yang sudah kita bahas tadi, kita bicarakan, kita bicarakan di sini bisa tersalurkan ke setiap masyarakat yang ada di luar sana. Jadi bukan hanya kita yang bisa terhindar dari pergaulan bebas, tetapi kita berharap juga remaja-remaja bahkan generasi muda di luar sana juga harus terhindar dari pergaulan bebas itu untuk masa depan yang lebih sehat. Baik, terima kasih atas pesan dan harapannya. Silakan. Pesan dan harapan saya terhadap pembinaan kelompok ini semoga bisa tetap terus berjalan agar kami juga dapat informasi lainnya selain dari pergaulan bebas. Terima kasih. Dan selanjutnya, silakan reaksi. Baik, pesan dari saya lebih ke Clara, semoga kemudian hasil dari kelompok ini dapat berguna bagi masyarakat, khususnya untuk kita remaja agar bisa menghindari pergaulan bebas. Baik, terima kasih atas jawabannya Reksi. Kemudian siapa lagi yang ingin menyampaikan pesan dan harapannya? Dan siapa? Ayo, kita tunjukkan nih. Ayo, siapa? Ayo. Enisa deh, Enisa. Oke, silakan Enisa. Saya berharap pembinaan kelompok ini dapat berguna bagi semua sahabat yang tidak ini, dan juga harapan saya juga kita semua terhindar baik itu di luar sana dan juga dari pergaulan bebas ini. Dan juga semoga setelah kita dari tempat ini atau setelah kita menyelesaikan pembinaan kelompok ini, kita dapat menyadari bahwa kita harus terhindar dari segala pergaulan bebas ini. Oke, baik. Terima kasih atas pesan dan harapannya ya. Enisa, silakan selanjutnya. Fauzan. Harapan saya semoga remaja-remaja yang di luar sana menghindari pergaulan bebas. Oke, itu saja ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Tepuk tangan dulu. Baik, untuk menutup bimbingan kelompok kita pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita bicarakan dan kita bahas pada bimbingan kelompok kita hari ini bisa kita terapkan dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di acara bimbingan kelompok kita pada sore hari ini ya. Bimbingan kelompok kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan juga teman-teman tadi sudah aktif dalam bimbingan kelompok ini. Nah, kemudian terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok kita pada hari ini. Baik, sebelum kita pulang, mungkin agar bimbingan kelompok ini bisa lebih berkesan, kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Laskar Pelangi. Semua pada tahu lagunya kan? Tahu. Bisa kita nyanyi ya, nanti saya mulai dari hitungan ketiga, kita nyanyi bersama. Bisa? Bisa. Oke. Baik, 1, 2, 3.
Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Oke, tepat dong. Oke, baik, sekian bimbingan kelompok ini saya akhiri. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, dan selamat sore semuanya. Sore.